Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyuluh, hari ini kami berada di peternakan domba Bapak Nasruddin dalam rangka kita menggali ilmu pengetahuan bagaimana cara-cara memelihara domba dengan baik. Selama ini kita mengenal atau mengetahui cara memelihara domba di dalam masyarakat adalah dengan cara tradisional. Kebanyakan masyarakat tidak enggan melaksanakan usaha ini menyangkut dengan masalah pakan, di mana seperti saat sekarang ini musim kemarau sangat sulit untuk mencari pakan domba. Sekarang mari kita tanyakan kepada Bapak Nasruddin, dia bisa memelihara domba seperti ini di tengah perkotaan. Betul. Di mana Bapak Nasruddin hidup di tengah-tengah pemukiman yang banyak. Kok bisa Bapak memelihara domba seperti ini? Coba Bapak terangkan, Bapak jelaskan kepada kami agar kami sedikit mendapat masukan ilmu dari Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah. Memang pada prinsipnya kalau kita lihat untuk memelihara domba atau kambing, ini pasti tidak jauh dengan keadaan yang agak sedikit kumuh atau kotor atau bau dan segala macam. Tapi kita di sini, Merry Sheep Farm Aceh, berusaha untuk membawa sebuah konsep yang baru, yaitu konsep secara modern. Di mana dengan konsep secara modern ini, kita bisa melihat bahwa kandang sekecil ini hanya dengan ukuran 10 kali 2 meter saja kita bisa muat sampai 40 ekor domba. Jadi kan luar biasa. Kemudian kalau sekarang kita lihat di mana-mana untuk memelihara domba atau kambing itu pasti kendalanya di pakan. Itu semua di pakan. Nah, kita dengan konsep yang baru sekarang ini yang kita bawa ke masyarakat, yaitu ke dalam konsep yang modern, yang lebih modern, di mana kita tidak perlu ngarit lagi, tidak perlu nyari rumput kemana-mana, apalagi kalau lagi dalam keadaan musim hujan, kita mau cari rumput juga akan susah. Kalau dalam musim kemarau, kita mau cari rumput juga nggak ada, musim kering. Dan kita membawa konsep ini, yaitu konsep modern dengan sistem pakan kering. Di mana pakan kering ini kita namakan dengan complete feed. Dengan complete feed ini, peternak tidak perlu lagi untuk mencari rumput kemana-mana. Dia cukup hanya tinggal di rumah saja dan tidak membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memelihara hanya 50 ekor domba. Coba bayangkan, untuk 200 ekor domba dengan sistem seperti ini, kita bisa sendiri mengerjakannya. Sendiri, tidak perlu lebih, tidak perlu ada orang lain yang membantu. Karena kenapa? Ya pakannya sudah kering, siap saji. Kita ambil, kita tuang di tempatnya, ya itu mungkin cara pemberiannya juga tidak membutuhkan waktu yang lebih banyak, di mana kita bisa pilih 3 kali sehari atau 2 kali sehari, tergantung waktu kita. Jadi kalau 2 kali sehari, coba bayangkan sebelum kita berangkat kerja, misalnya kalau kita kerja jam 8 pagi, kita setengah 8 sudah bisa kasih makan domba dulu. Nah setelah itu kita langsung berangkat kerja. Jadi tidak disulitkan. Ini Pak, mengenai perbedaan atau di mana lebih diuntungkan antara memberi pakan hijauan dengan pakan komplit feed yang ini. Ini perbandingannya bagaimana Pak? Memang kalau kita lihat, kalau kita kita dengar dari masyarakat seperti sebelumnya, kita kalau mendapatkan keuntungan tanpa memberi pakan kering, yaitu dengan rumput kita ngarit, kita bisa dapat untung misalnya sampai 600.000 atau 500.000 satu ekor. Itu per 3 bulan. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, 600.000 atau 500.000 per ekor dalam waktu 8 bulan. Bayangkan 8 bulan. Oke, 500.000. Coba kita pegang dulu. 500.000 di tangan. Kita sekarang coba beralih dengan sistem pakan kering. Kalau dengan pakan kering,
eh, 1 kilo satu hari untuk 1 ekor domba dengan harga 4.000. Nah, kalau kita kalkulasikan, kita jumlahkan dari hari pertama sampai hari ke 100, kita 100 hari ya, 100 hari sudah bisa panen. 100 hari kita sudah bisa panen dengan mengeluarkan biaya pakan 400.000 Ya. 1 ekor domba untuk sekali panen. 400.000. Taruhlah 400.000 kita potong untuk pakan. Kita masih bisa tinggal 300 sampai 400.000 per ekor. Itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan 400.000. Yang ini oke 600.000. Tapi 8 bulan. 8 bulan sampai setahun. Iya. 8 bulan sampai setahun. Jadi lebih untung mana? Iya. Ini 400.000 bisa 3 kali dalam setahun. Nah, kalau saya kira jauh lebih menguntungkan yang sistem pakan yang kering yang kita sajikan ke masyarakat sekarang ini, yaitu dengan nama Complete Feed yang diproduksi oleh Merisip. Ya, banyak sekali keuntungannya. Yang pertama, pemirsa, sahabat penyuluh, dengan cara yang dipraktekkan oleh Bapak Nasruddin ini, yang pertama kita diuntungkan dari kemudahan dalam bekerja. Betul. Kita bisa happy ya. Betul. Enggak kumuh. Nah, dalam sekarang kan di pikiran orang kalau kita seorang peternak anak kotor, kumuh kan, Iya, benar. bau. Di sini tidak ada bau. Bisa makan-makan kita di sini. Ya, itu keuntungan pertama. Betul. Keuntungan kedua, kita bisa panen Pak Nasruddin dalam 100 hari. 100 3 bulan hari. sampai 100 hari. Sedangkan untuk tradisional kita panen 8 bulan sampai setahun 1 ekor kambing. Keuntungannya 500.000 per 1 tahun. Nah, tapi ini keuntungannya bisa 300 sampai 400.000 per ekor per 3 bulan. 3 bulan. Jadi setahun bisa panen 4 kali. Ya, itu keuntungan yang lebih besar dengan cara yang dipraktekkan oleh Pak Nasruddin. Pemirsa, sahabat penyuluh, kita ingin menggali lebih dalam daripada Bapak Nasruddin ini bagaimana cara pemasarannya, Pak. Nanti kita kan sudah banyak kambing, kambing yang banyak, domba ya, domba pengeluarannya banyak. Nanti susahnya mau jual kemana, Pak? Nah, ini Bapak jelaskan. Memang kalau untuk sekarang kita masih jual di lokal saja. Lokal yang dalam artian di sekitar Aceh. Ya. Tapi kita kemarin sudah mulai untuk mencari pasar sampai keluar negeri, yaitu Malaysia. Dan sudah pernah kita undang seorang pengusaha dari Singapura, khusus pengusaha ternak, dan beliau sudah datang ke sini. Sebenarnya kita sudah mulai bulan 6 kemarin, kita sudah mulai ekspor pertama ke sana. Kita sudah membicarakan ke arah sana. Tapi karena keadaannya ya seperti yang kita ketahui sekarang, keadaan COVID, jadi program kita untuk sementara sudah tertunda dulu. Tapi insya Allah kita sudah mempersiapkan segalanya. Setelah selesai kasus-kasus COVID ini, kita akan lanjutkan, dan insya Allah semua kita sudah siap, termasuk dari pihak BUMG sudah banyak yang ingin bekerja sama dengan kita, dan sudah kita persiapkan semuanya. Dan apalagi kalau sekarang BUMG yang ada di Kota Ablang juga sudah mulai jalan, dan itu kita persiapkan juga untuk ke arah sana. Yang BUMG sekali lagi, yang BUMG Kota Ablang sudah menjadi mitra atau binaan dari Merisip, dan alhamdulillah untuk bulan kemarin BUMG yang menggunakan sistem kita ini sudah panen. Alhamdulillah mereka sudah mendapatkan hasil. Terima kasih Pak Nasruddin yang telah memberikan sedikit ilmu kepada kami. Semoga ini bisa ditiru oleh masyarakat luas, para peternak, agar lebih maju. Ikuti terus sahabat penyuluh channel kami.
Jadi ke sini datang melihat sendiri domba Bapak yang bagus-bagus ini. Alhamdulillah dia menawarkan sendiri untuk kebutuhan akikah, kebutuhan kurban. Ini saya lihat banyak sekali yang datang. Bagaimana sistem penawaran di sini, Pak Nasruddin? Oke. Kalau untuk sistem penjualan untuk di daerah kita memang belum ada, baru kita mulai kemarin ini, yaitu dengan sistem timbang per kilo. Jadi kita sengaja untuk membuat sistem timbang, tidak lagi dengan sistem tunjuk, karena kalau dengan sistem tunjuk kita bisa tertipu dengan gaya bulunya dan segala macam, gaya bentuk badannya. Ternyata dagingnya kita tidak bisa memprediksikan. Tapi kalau dengan sistem timbangan, di sini pembeli lebih diuntungkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena si pembeli ini yang dibutuhkan adalah daging, bukan bentuknya, bukan bulunya, dagingnya. Nah, kalau dengan saya rasa kalau dengan sistem timbang, sisi konsumen ini tidak ada yang merasa dirugikan karena dia memang dagingnya sudah pas. Jadi dengan harga yang sama. Kita pun harga itu mulai dari hari sebelum korban, jauh sebelum korban dengan hari-hari menjelang korban, harganya tetap sama, tidak ada yang kita naikkan. Pemirsa, sahabat penyuluh, hari ini kita sudah selesai wawancara dengan Bapak Nasruddin, menggali sedikit ilmu pengetahuan bagaimana teknik dan tata cara peternakan daripada domba intensif. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.